Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah kenalan dengan Wida belum? Kalau belum pernah lihat wajahnya, sekarang Wida sudah kelihatan wajahnya. Nanti kita akan belajar bersama melalui video. Kali ini kita sekarang belajar tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Bagi yang nanti belum punya LKS atau buku paket, nanti kalian bisa catat di sini. Wida akan merangkum sedikit tentang materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Ini nanti kelas 7 akan dipinjamkan dari sekolah buku paket yang bentuknya seperti ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Nanti mungkin setiap kelas ada jadwal harinya masing-masing, 71 dengan 72 hari apa, mulai tanggal 27 Juni nanti. Sekarang kita mulai langsung aja ya. Nanti jangan lupa kalian per mata pelajaran ada buku tulisnya masing-masing. Di situ ditulis semua catatannya beserta tugasnya. Nanti di akhir semester nanti kita kumpulkan bersama-sama, kita cocokkan, nanti kita nilai rata-rata nanti yang akan kita masukkan ke dalam rapor. Pertama, nanti kalian ibu terangkan sambil kalian tulis seperti biasa ketika kalian sedang belajar di kelas ya. Bab pertama kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Bisa kalian sambil tulis, ibu tulis iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Pernah dengar tentang iman kepada Allah atau Asmaul Husna? Biasanya di SD sudah diterangkan tentang iman atau rukun iman. Sebelum kita membahas tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna, coba masih ingat enggak tentang rukun iman yang kita pelajari yang biasanya di SD? Rukun iman itu kita ulangi. Sekarang rukun iman itu ada berapa? Sini rukun iman. Rukun iman itu berjumlah 6. Urutan yang pertama, iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah, nanti yang akan kita bahas. Kedua, rukun iman kepada malaikat. Setelah kita iman kepada Allah, urutan yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah bukan cuma Al-Quran, tapi harus kita percayai atau harus kita imani itu semua kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah jumlahnya semua ada berapa? Ada 4. Tidak hanya Al-Quran ya. Al-Quran pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh untuk Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia. Terus ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ada 4, Al-Quran Nabi Muhammad, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Terus lanjut 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani yaitu berjumlah 25. Walaupun yang kita wajib imani 25, jumlah Rasul sebenarnya ada banyak, bukan hanya 25, bahkan beribu-ribu Rasul. Tapi yang wajib kita imani cuma 25. Terus 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di dunia ini nanti kita harus percaya bahwa suatu saat akan datang hari di mana hancurnya alam semesta dan sehingga itu diganti menjadi alam yang baru yaitu dunia akhirat. Terus 6, iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah. Takdir dan ketetapan. Kita harus percaya bahwa kalian hidup di dunia sudah ditetapkan matinya kapan, umurnya sampai berapa, jodohnya siapa, itu sudah ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah sejak kalian masih di dalam kandungan, tepatnya
pada usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kalian. Itu sudah ditetapkan dan harus kalian percayai, harus kalian imani. Lanjut, ini harus dihafalkan ke-6 rukun iman kepada Allah. Lanjut, kalau sudah hafal semua ini, lalu kita preteli satu-satu. Pertama kita bahas iman kepada Allah dulu, karena ini iman yang paling inti. Di dalam Islam kalau kita nggak iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sampai iman kepada Allah dan qadar, berarti Islamnya itu belum sempurna atau bahkan belum bisa disebut sebagai orang yang beriman, berislam, beragama Islam. Lanjut, pengertian iman dulu. Iman itu apa? Kok kita harus iman kepada Allah? Iman itu apa? Iman itu menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Percaya dan yakin atau yakin menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini sepenuh hati, melafalkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Iman berarti kita harus di dalam hati itu yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu ada mengawasi kita. Dua, melafalkan dengan lisan. Kalau kita sudah percaya Allah itu ada, kemudian kita itu melafalkannya dengan lisan. Kalau bukti iman kepada Allah, melafalkan dengan lisan itu apa yang kita lafalkan berarti? Apa kita melafalkan saya iman kepada Allah? Atau lafal apa yang harus kita ucapkan? Bukti kita iman kepada Allah melafalkan dengan lisan itu adalah kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu berarti kita sudah melafalkan dengan lisan bahwa kita itu ikrar, percaya, yakin bahwa Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Terakhir, kalau kita iman sudah yakin di dalam hati, sudah melafalkan dengan syahadat, terakhir yang kita harus buktikan dengan perilaku kita, membuktikannya dengan perbuatan. Nah, ini puncak dari iman. Kita lihat iman seseorang itu dari ininya, perilakunya, perbuatannya. Kalau yakin di dalam hati, mungkin kita nggak bisa lihat orang itu yakin dengan Allah atau enggak, karena di dalam hati nggak kelihatan. Melafalkan dengan lisan, kalau dengan lisan itu bisa saja orang itu melafalkan tapi perbuatannya nggak mencerminkan iman. Nah, kalau ini yakin sepenuh hati dan terakhir membuktikannya dengan perbuatan. Kalau orang membuktikan dalam perilaku sehari-harinya itu perbuatan yang bagus, yakin sudah melafalkan mesti, dan di dalam hatinya juga sudah mesti meyakini bahwa Allah itu ada. Orang itu iman kepada Allah, tebal tipisnya juga kita bisa lihat dari perilakunya. Perilaku apa yang mencerminkan bahwa orang itu iman kepada Allah? Salah satunya bisa dengan apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Berarti kita lihat perintah apa saja yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran oleh Allah kepada kita semua, banyak sekali.